Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pelatihan, setelah kita memahami bahwa kurikulum operasional madrasah memiliki 5 komponen, maka sesi kali ini kita akan membahas komponen-komponen dari kurikulum operasional madrasah. Komponen yang pertama adalah analisis karakteristik kekhasan madrasah. Pada analisis karakteristik kekhasan madrasah, yang pertama kita harus memahami dulu tentang prinsip analisis lingkungan belajar. Pada prinsip analisis lingkungan belajar ini, yang pertama adalah melibatkan perwakilan warga madrasah. Yang pertama. Yang kedua, kita perlu menggunakan data-data, baik data yang sifatnya kualitatif maupun data yang sifatnya kuantitatif, yang diperoleh dari situasi nyata atau kondisi madrasah. Jadi setiap madrasah tentu saja akan berbeda-beda. Kemudian mengalokasikan waktu yang cukup untuk pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan dokumentasi data. Dan terakhir adalah memilih informasi yang relevan dan menyimpulkan untuk mengembangkan strategi atau solusi. Nah, inilah prinsip analisis lingkungan belajar. Artinya, kita melihat seperti ini, maka setiap madrasah akan memiliki analisis lingkungan belajarnya masing-masing. Sobat pelatihan, analisis lingkungan belajar di madrasah dapat dilakukan dengan beberapa pertanyaan yang kita jawab sendiri. Apa saja pertanyaan itu? Yang pertama adalah, apa kekhasan daerah setempat yang penting untuk dilestarikan? Nah, ini kita akan menganalisis tiap daerah punya kekhasannya masing-masing. Punya budaya yang dilestarikan, kira-kira di madrasah kita apa ya kekhasannya? Kemudian bagaimana peran madrasah sebagai bagian dari masyarakat setempat? Nah, itu juga perlu kita lihat kembali apa peran madrasah kita untuk masyarakat setempat. Kemudian apa dampak madrasah yang sudah dirasakan saat ini, baik oleh warga masyarakat maupun oleh warga madrasah itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana peran madrasah dalam menyiapkan peserta didik mencapai profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Dan yang terakhir adalah apa potensi daerah dan kondisi dunia kerja yang relevan. Nah, ini khusus untuk MAK yang dapat mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan dari madrasah. Nah, inilah beberapa analisis lingkungan belajar di madrasah. Sehingga dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, harapannya kita juga jadi tahu bagaimana sih lingkungan belajar di kita, bagaimana kondisi madrasah kita, apa yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, mari kita buat analisis karakteristik sesuai dengan madrasah masing-masing. Di sini, sobat-sobat pelatihan bisa pelajari di panduan KOM. Kita melakukan analisis terhadap beberapa hal. Yang pertama adalah tadi, analisis lingkungan belajar itu mencakup sumber daya alam, sosial dan budaya, sistem dan kebijakan daerah, serta kemitraan. Sementara analisis kebutuhan sosial mencakup peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan sarana prasarana. Nah, sebelum kita nanti akan membuat visi, misi, dan tujuan, maka sobat pelatihan silahkan membuat analisis karakteristik masing-masing madrasahnya. Sobat pelatihan, komponen yang kedua adalah perumusan visi, misi, dan tujuan madrasah. Visi, misi, dan tujuan disesuaikan dengan karakteristik setiap madrasah. Untuk itu kita perlu memahami pengertian visi, misi, dan tujuan. Visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga madrasah. Sedangkan misi adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi yang ditetapkan untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka panjang, menengah, dan jangka pendek.
dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga madrasah. Tujuan adalah gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan yang mengacu pada karakteristik atau keunikan. Nah, di sini ada kata kuncinya. Jadi, tujuan itu harus mengacu pada karakteristik dan atau keunikan dari setiap pendidikan sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan. Sobat pelatihan dapat memulai dengan melakukan visi, misi, dan tujuannya dengan berbagai cara. Antara lain adalah sini ada pilihannya, ada 4 pilihan. Pilihan yang pertama adalah menggunakan visi, misi, dan tujuan madrasah yang sudah ada. Pilihan yang kedua adalah melakukan meninjau ulang visi, misi, dan tujuan madrasah serta melakukan penyesuaian sederhana terhadap tujuan. Disesuaikannya dengan kondisi lingkungan internal madrasah. Pilihan yang ketiga adalah meninjau ulang visi, misi, dan tujuan madrasah serta menyesuaikannya berdasarkan hasil evaluasi dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal dan eksternal madrasah, karakteristik peserta didik, dan aspirasi orang tua. Pilihan yang keempat adalah mempertimbangkan sudut pandang masukan dari berbagai pemangku kepentingan madrasah dalam meninjau ulang secara menyeluruh dan merumuskan kembali visi, misi, dan tujuan berdasarkan analisis karakteristik atau kekhasan madrasah. Nah, bagaimana caranya? Di sini ada prinsip dalam pembuatan tujuan, yaitu SMART. Sobat pelatihan, untuk lebih jelasnya sobat pelatihan dapat membaca panduan KOM sehingga sobat pelatihan dapat melihat bagaimana secara rinci merumuskan visi, misi, serta tujuan yang sesuai dengan karakteristik dari madrasah masing-masing. Tetap semangat untuk membuat KOM yang sesuai dengan karakteristik madrasah masing-masing. Kita bertemu lagi pada sesi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.